Ya, artis Raffi Ahmad sudah menyatakan bahwa ia mundur dari proyek ini. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah daerah Gunung Kidul? Kita tanyakan langsung kepada Bupati Gunung Kidul. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Ada Pak Sunaryanta. Selamat siang, Pak Sunaryanta. Selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Oke. Pak, mungkin pertanyaan pertama saya begini, Pak. Ini kan kabarnya juga dari pemerintah daerah Gunung Kidul memberikan kemudahan bagi investor untuk menjalankan proyek ini. Ceritanya seperti apa? Mungkin bisa diklarifikasi, Pak Bupati. Baik, terima kasih, Mbak ya semuanya. Kemudian juga bagi para pemirsa, apa kabar Indonesia siang. Sebetulnya pemerintah dengan visi misi salah satunya adalah tentang investasi. Nah, beberapa waktu yang lalu kemudian sudah ada beberapa para investor yang masuk ke Gunung Kidul. Salah satunya adalah melihat tentang kawasan wisata di wilayah selatan. Namun beberapa waktu yang lalu saya juga dilaporkan ada beberapa investor dan salah satunya adalah yang viral yang saat sekarang sedang viral ini ya, salah satunya adalah Mas Raffi Ahmad. Memang betul Mas Raffi Ahmad saat itu ke Gunung Kidul dan mengajak saya di salah satu tempat di kawasan selatan untuk melihat dari salah satu tempat yang Raffi Ahmad sudah beli kawasan itu. Kemudian di sana kalau di situ tadi terlihat saya meletakkan batu pertama, itu sebenarnya sebuah penanda bahwa di tempat itu akan dibangun sebuah venue baru di Gunung Kidul. Itu bukan meletakkan batu pertama. Jadi saya sebagai bentuk penanda saja di situ. Karena apa? Karena perizinannya ini kan belum selesai. Ya, mereka belum mengajukan tentang perizinan ini. Makanya jauh sekali dengan apa yang diberitakan di luar sana, sehingga banyak saudara-saudara kita, khususnya para netizen, bagaimana merespon tentang rencana pembangunan Biskap di Kabupaten Gunung Kidul ini. Betul, pemerintah ingin mempermudah tentang perizinan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, investasi yang selalu saya sebutkan pro rakyat, ya, investasi yang selalu pro rakyat dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Makanya tadi di dalam video saya 80-90% saya ingin masyarakat Gunung Kidul bisa bekerja bagi siapapun para investor yang berinvestasi di Gunung Kidul ini. Karena apa? Jumlah penduduk kita, Mbak, ada sekitar hampir 800.000, ya, 776.622 ini yang perlu mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, salah satu investasi ini sebetulnya yang akan kita jadikan sebagai jalan keluar bagaimana tentang kemiskinan, stunting, kemudian juga pengangguran, bagaimana tentang indeks pembangunan manusia yang keinginan kita bersama masyarakat Gunung Kidul, kita ingin keluar dari seperti tadi. Itu aja kalau pemerintah itu. Jadi Mas Raffi saya rasa juga memiliki satu budi baik ya ke arah ke situ. Saya juga sama dengan pemerintah, dengan masyarakat, tetapi sekali lagi karena ini belum waktunya seharusnya, tetapi sekali lagi sudah mendalui dengan informasi yang seperti itu dan menjadi konsumsi publik di luar sana terkait dengan lingkungan tadi, kemudian juga bermacam-macam. Saya melihat di ruang publik kita atau netizen kita, saya sangat menghormati bagi mereka-mereka itu. Itu saja, Mas. Begini, di kawasan Kars tersebut kan ini sudah diakui juga oleh UNESCO. Ketika meletakkan batu pertama, apakah memang sebelumnya tidak ada hitungan dari amdalnya, begitu tidak dilihat begitu keuntungan ataupun kerugian yang kemudian akan melanda masyarakat sekitar, seperti informasinya ini akan kekeringan, kemudian ada banjir ataupun longsor, ini tidak dihitung, Pak? Saya katakan, perizinan ini kan belum. Nah, kalau sudah masuk perizinan nanti ada amdal, ada analisis, dampak lingkungan dan sebagainya. Karena ini belum, ini kan baru wacana gitu. Baru wacana. Dan kawasan KPRK sendiri juga sama. Bukannya dijadikan sebuah kawasan geopark, geoset, kemudian kawasan tidak bisa dibangun, tidak. Ini semua bisa dibangun. Kalau seperti ini tidak bisa dibangun, bagaimana? Aset kita ya yang memiliki sumber daya alam yang sangat besar tidak bisa dimanfaatkan. Semua ini sebenarnya nanti lengkap, hanya sekali lagi karena ini belum waktunya sudah dimunculkan sehingga menjadi konsumsi publik tadi. Kita semua sebenarnya akan kita lalui dengan step yang bagus itu. Karena sekali lagi sudah dipublish duluan sehingga menjadi berita yang sangat viral. Sampai hari ini, Mbak, siapapun yang akan berinvestasi di Gunung Kidul,
Orientasi saya adalah bagaimana masyarakat yang jumlahnya tadi saya sebutkan 776.622 ini mendapatkan penghidupan yang lebih baik dari kita sekarang. Karena apa? Kita memiliki kawasan yang bagus, aset yang luar biasa. Meskipun itu bisa tentang kawasan khas. Kalau Gunung Kidul ya segitu. Hampir 43% kawasan khas. Dan ini harus diberdayakan. Tetapi ada tempat-tempat khusus namanya kawasan konservasi. Dan itu yang tidak boleh dikutik-kutik. Kalau yang lain harus ada unsur tadi. 1 konservasi, 2 pendidikan, 3 ekonomi. Nah, kita akan mengambil dari sisi ekonomi itu. Saya rasa kalau yang diambil dari langkah-langkah pemerintah daerah tidak ada masalah. Yang penting 1, untuk masyarakat yang lebih besar itu yang paling terpenting. Gitu. Oke. Masih rencana, belum ada yang namanya peletakan batu pertama seperti yang dikatakan oleh Pak Bupati. Tapi Pak begini, mungkin sebelum pada akhirnya ini menjadi polemik dan juga menjadi sorotan dari sejumlah masyarakat begitu. Rencananya ini yang akan dijalankan untuk proyek ini seperti apa yang disampaikan pemerintah kepada pemerintah daerah, baik itu dari yang menginisiasi proyek ini maupun dari pihak Raffi Ahmad ke pihak pemerintah daerah setempat, Pak. Pemerintah Gunung Kidul dalam hal ini, selain investasi adalah mendorong tentang pariwisata. Salah satu tempat-tempat ini kan akan kita jadikan sebagai pendorong sarana prasarana pariwisata. Tuh. Nah, kita butuh hotel, kita butuh tempat-tempat bisnis dan lain sebagainya. Tapi harus diatur dan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tadi siapapun silakan berinvestasi ke Gunung Kidul. Orientasi saya tadi, kita akan keluar dari zona-zona yang tidak nyaman seperti kemiskinan tadi dan lain sebagainya. Kompleksitas sangat besar di sana terjadi. Makanya saya menghargai para netizen yang berbicara di ruang media ini, tetapi kalau bisa datang di tempat Gunung Kidul itu seperti apa kondisinya, wilayah selatan, wilayah tengah, bagian utara dan sebagainya, bagaimana tentang air dan lain sebagainya, lihat di sana. Ini adalah proyeksi kita pemerintah dalam rangka mengangkat martabat Gunung Kidul ini. Khususnya di dalam ekonomi. Saya katakan begini, Mbak. Kita ini di klaster ya, sebagai geopark oleh UNESCO dan sebagainya. Tetapi kalau tidak memiliki nilai kemanfaatan yang besar terhadap ekonomi di Gunung Kidul, apa gunanya dinamakan geopark geoset gitu? Itu terus saya gelurakan seperti itu. Dan saya pemerintah daerah siap untuk berdiskusi kepada siapa saja. Apalagi bicara lingkungan, kita juga bicara lingkungan. Karena apa yang saya sampaikan? Bahwa membangun adalah merusak di atas muka bumi ini, tidak hanya di Gunung Kidul sendiri. Tuh. Tetapi untuk apa merusaknya itu? Untuk kepentingan yang lebih besar demi masyarakat Gunung Kidul dan bangsa ini tentunya. Itu komitmen pemerintah. Pak Bupati, kalau kita lihat ini kan dengan tadi Bapak sudah menjawab pertanyaan ini. Nah, kemudian proyek ini nantinya akan dilanjutkan atau di stop total? Tidak ada stop-stopan. Bagi yang mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan. Pemerintah memfasilitasi perizinan, ya, perizinannya. Tetapi sekali lagi, kajian dan lain sebagainya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Saya tidak akan menyetop seperti ini. Ya, karena apa? Belakang kita tadi, masyarakat yang jumlahnya 776.620 butuh penghidupan yang layak. Kita ada pengangguran 2% lebih, kemudian juga dengan pertumbuhan penduduk yang seperti ini, ada stunting dan lain sebagainya. Sehingga ini akan memberikan dampak yang baik, sehingga jalan keluar yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat Gunung Kidul dan pemerintah ini, harapan saya bisa keluar nanti. Salah satunya dengan investasi yang seperti ini. Ini susah mendatangkan investasi, tidak semudah itu. Gitu. Baik. Jadi bisa disimpulkan pemerintah daerah Gunung Kidul ini mendorong adanya proyek ini kemudian dilanjutkan, tapi dengan syarat-syarat yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Terima kasih Pak Bupati Gunung Kidul atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak.